Perkenalkan, nama saya Putu Windarinanda, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mengulas salah satu tokoh dari Tirani Matahari Terbit, yaitu Supriyadi. Di dalam video ini, saya akan membawakan materi, yaitu yang pertama biografi, yang kedua peran, dan yang ketiga alasan. Biografi Supriyadi, kisah pahlawan nasional yang menjadi misteri. Supriyadi diketahui merupakan putra pertama dari pasangan Raden Darmadi dan Raden Roro Rahayu. Supriyadi mulai mengenyam pendidikan pertamanya dengan bersekolah di ELS atau Europese Lahire School yang setara dengan sekolah dasar. Tamat dari sana, ia kemudian masuk sekolah di Mulu atau yang disebut dengan Mir Adgebere Laher Onderwijs yang setingkat dengan SMP. Dari situ, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Mosvia atau yang disebut dengan Middelbare Opleiding School for Inlandse Academie yang merupakan sekolah untuk kaum bangsawan. Sekolah ini mendidik untuk menjadi pegawai pemerintahan atau pamong praja pada masa kolonial Belanda. Namun, sebelum lulus dari sekolah tersebut, tentara Jepang kemudian menduduki Indonesia. Supriyadi kemudian bersekolah di SMT atau Sekolah Menengah Tinggi dan juga ikut dalam latihan militer yang diadakan oleh Jepang yang dikenal dengan nama Seinen Dojo di wilayah Tangerang. Tahun 1943, ketika Jepang mulai membentuk pasukan peta atau pembela tanah air yang pasukannya terdiri dari pemuda Indonesia, Supriyadi kemudian ikut masuk. Dengan latihan militer yang keras yang diikuti oleh Supriyadi, membuat ia kemudian mendapat pangkat sebagai komandan peleton atau Sodancho yang kemudian dikenal dengan sebutan Sodancho Supriyadi oleh Jepang. Supriyadi kemudian ditugaskan di Blitar, Jawa Timur. Ia membawahi pasukan Peleton 1 dan Kompi 3 yang bertugas memberi bantuan senjata berat. Selain itu, Supriyadi juga ditugaskan untuk mengawasi para pekerja paksa Romusa. Melihat penderitaan berat rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai Romusa, membuat Supriyadi kemudian nekat untuk mengadakan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan nama Pemberontakan Peta di Blitar. Supriyadi kemudian mulai mengadakan rencana pemberontakan. Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan menghubungi kawan-kawannya sesama tentara peta untuk mengadakan pertemuan rahasia dan merencanakan pemberontakan pada bulan September 1944. Dari pertemuan tersebut, dilakukan persiapan dengan menghubungi tentara peta yang lain yang berada di Blitar untuk diajak memberontak. Supriyadi juga meminta bantuan tokoh masyarakat untuk membantunya. Supriyadi bahkan sempat memberitahukan tentang rencana pemberontakan tentara peta tersebut kepada Insinyur Soekarno ketika ia datang ke Blitar. Namun, Soekarno ketika itu menasehati Supriyadi untuk mempertimbangkannya baik-baik sebab resikonya sangat besar. Namun, Supriyadi sangat yakin bahwa pemberontakan tersebut pasti berhasil. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan tentara peta yang lain, maka ditetapkanlah waktu dan tempat pemberontakan akan dilakukan di Tuban, Jawa Timur. Namun pada awal tahun 1945, Jepang mencurigai bahwa akan ada pemberontakan yang dilakukan oleh tentara peta di bawah pimpinan Supriyadi. Oleh karena itu, Jepang kemudian membuat berbagai peraturan ketat untuk tentara peta dan juga mengawasi Supriyadi beserta pasukannya. Mengetahui hal tersebut, pertemuan terakhir perencanaan pemberontakan dilakukan. Supriyadi kemudian mengatakan, "Lebih baik kita mati terhormat melawan tentara Jepang yang sudah jelas bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Lebih baik kita melakukan pemberontakan melawan Jepang sekarang juga. Dengan terjadinya pemberontakan ini, besar kemungkinan kemerdekaan Indonesia akan lebih cepat datangnya." Semua yang hadir ketika itu kemudian setuju bahwa pemberontakan harus segera dilakukan pada tanggal 14 Februari
pukul 3 pagi, pemberontakan peta yang dipimpin oleh Supriyadi meletus di Blitar. Tembakan pertama dilakukan dengan menembakkan mortir ke Hotel Sakura di mana tempat tersebut banyak terdapat perwira Jepang. Pasukan peta lain yang ikut memberontak kemudian memutuskan kabel telepon dan menembaki tentara Jepang yang mereka jumpai di kota Blitar. Tak ketinggalan markas Ken Petai yang banyak berisi perwira Jepang ditembaki dengan menggunakan senapan mesin, namun markas tersebut sudah dikosongkan. Rupanya, Jepang sudah mengetahui bahwa tentara peta pimpinan Supriyadi akan memberontak. Pemerintah Jepang ketika itu kemudian memerintahkan pesawat terbang Jepang untuk melakukan pengintaian. Langkah selanjutnya, Jepang kemudian memanfaatkan para pemimpin tentara peta yang tidak ikut memberontak untuk membujuk Supriyadi agar menyerah. Dan kemudian mengirimkan pasukan Jepang untuk memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi. Melihat para pemberontak yang kian terdesak hingga ke hutan Ngancar, Jepang kemudian memerintahkan seorang pimpinan tentara Jepang bernama Kolonel Katagiri untuk menemui pimpinan pemberontakan. Katagiri kemudian meminta kepada Muradi agar menyuruh para pemberontak untuk menghentikan pemberontakan dan kembali ke markas. Muradi kemudian mengajukan persyaratan bahwa para pemberontak tersebut diampuni dan senjata mereka tidak dilucuti. Katagiri kemudian setuju dan sebagai janjinya Katagiri memberikan pedangnya kepada Muradi sebagai bukti janji seorang samurai. Pemberontakan kemudian berhasil dipadamkan oleh Jepang, namun Jepang tidak menepati janjinya. Sebanyak 78 perwira peta yang terlibat dalam pemberontakan diusut oleh polisi militer Jepang atau yang disebut Ken Petai, dan senjata mereka kemudian dilucuti Jepang. Mereka kemudian diadili secara militer, beberapa pimpinannya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang di Pantai Ancol, Jakarta. Sebagian lagi yang memberontak kemudian dipenjara, tetapi Supriyadi dihukum mati oleh Jepang karena ia tidak menyerahkan diri setelah pemberontakan. Setelah pemberontakan tentara peta berhasil dipadamkan, tidak ada yang mengetahui nasib atau keberadaan Supriyadi. Ia menghilang bagai ditelan bumi setelah pemberontakan. Terakhir kali dia terlihat di Dukuh Panceran, Ngancar saat perundingan antara pemberontak dan tentara Jepang menghasilkan kesepakatan. Namun, banyak yang meyakini bahwa Supriyadi masih hidup dan bersembunyi dari kejaran tentara Jepang. Ada juga yang mengatakan bahwa Supriyadi tewas tertembak oleh tentara Jepang ketika pemberontakan berlangsung, jasadnya tidak pernah ditemukan sama sekali. Inilah yang kemudian masih menjadi misteri sampai sekarang mengenai keberadaan dari Supriyadi yang dikenal sebagai otak atau pimpinan dari pemberontakan tentara peta di Blitar. Untuk menghormati jasa-jasanya, kemudian pemerintah Indonesia melalui Presiden Soeharto mengangkat Supriyadi sebagai pahlawan nasional Indonesia di Kepres nomor 063-TK-1975 yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus. Alasan saya memilih Supriyadi, saya memilih beliau sebagai tokoh yang ingin diulik lebih dalam lagi karena perasaan cinta tanah air yang dimilikinya sangat besar. Dibuktikan dengan tidak teganya beliau melihat penderitaan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh kejamnya penjajahan Jepang. Kemudian semangat juang dan pantang menyerah untuk memperoleh kemerdekaanlah yang menjadi inspirasi saya untuk tetap semangat menghadapi berbagai rintangan dalam hidup untuk mencapai suatu tujuan, dan selain itu Supriyadi juga keren abis. Baik, sekian materi yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.